warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pejuang CPNS. Selamat datang kembali di video saya, video belajar bareng SKB Rukun Komputer. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena teman-teman masih semangat belajar bareng bersama saya. Dan saya berharap kita bisa memahami semua materi yang ada di dalam video ini. Dan saya berharap juga teman-teman, sebelum teman-teman mengerjakan latihan soal yang bisa diakses melalui link di bawah yang sudah saya sertakan di deskripsi, saya berharapnya teman-teman menonton video ini terlebih dahulu untuk memahami materinya. Oke teman-teman, di video keempat ini kita akan membahas masih tentang jaringan komputer. Kita akan membahas tentang OSI layer ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pengertian dari OSI layer. OSI layer atau yang sering kita sebut dengan Open System Interconnection ini merupakan layer reference model yang dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan badan standarisasi internasional atau ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasikan komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli. Kemudian selain model OSI layer ada model TCP/IP teman-teman, yaitu merupakan model Layer Research Networking standar yang dikembangkan oleh DoD atau Department of Defense US pada tahun 1970-an. Dan model TCP/IP ini lebih populer digunakan di pasaran teman-teman dibandingkan model OSI layer. Sebagai gambaran seperti ini teman-teman. Di dalam model TCP/IP model itu ada 4 layer, kemudian di OSI model itu ada 7 layer. Pembacaannya itu dari bawah ya teman-teman. Misal di OSI layer ada 7 layer, maka layer pertama itu dari physical, kemudian data link, kemudian network, transport, session, presentation, dan yang terakhir itu application. Di video ini kita hanya akan membahas OSI layer model ya teman-teman, karena di OSI layer model sendiri sudah mewakili dari TCP/IP model. Sebenarnya sama sih di antara OSI model TCP/IP model, cuman perbedaannya tadi kalau di OSI model itu ada 7 layer, sedangkan di TCP/IP model itu ada 4 layer. Application layer, presentasi layer, session layer. Kalau di TCP/IP model menjadi 1 layer yaitu application layer, sedangkan di physical layer, data link layer di OSI model menjadi 1 layer, network access layer di TCP/IP model. Oke teman-teman, kita langsung aja ke penjelasannya. OSI layer seperti yang saya jelaskan di awal tadi merupakan standar perangkat jaringan yang membuat berbagai perangkat kompatibel satu sama lain. Ada 7 layer dalam OSI layer, dari bawah layer pertama yaitu physical sampai atas layer ke-7 yaitu application. Gambarnya seperti ini teman-teman bisa dilihat. Kita akan membahasnya dari application layer ya teman-teman, dari layer ke-7. Yaitu application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan dan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lainnya yang berjalan di jaringan seperti printer atau aplikasi komputer lainnya. Contoh protokol yang ada di application layer yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan NFVs. Untuk data unitnya dia berupa data ya teman-teman. Kemudian di presentation layer bertanggung jawab bagaimana data diformat untuk transfer data. Contoh format teks ASCII untuk dokumen, GIF, dan JPG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi. Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan. Contoh softwarenya yaitu Redditor software, workstation, network, cell, atau protokolnya yaitu RDP. Sedangkan data unitnya dia masih data, berupa data ya teman-teman. Kemudian ada lagi session layer, yaitu menentukan bagaimana dua terminal menjaga atau memelihara dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lainnya. Koneksi ini yang disebut session, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Contohnya itu RPG, NetBIOS, API, NFVs, SQL. Sedangkan data unitnya dia masih berupa data ya teman-teman di session layer. Oke teman-teman, layer selanjutnya yaitu layer transport. Layer transport bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal.
dan menyediakan penanganan error atau error handling. Berfungsi memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan telah diterima, membuat tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Contohnya yaitu service point addressing, flow control, error control, connection control, segmentasi and assembly. Kemudian ada layer network layer, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian trafik jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket, berfungsi mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer. Contohnya itu logical addressing dan routing. Di sini perangkatnya router ya teman-teman, konektivitasnya berdasarkan IP address, terus memorinya routing table, data unitnya dia udah berupa paket, kemudian pengelamatannya adalah IP address. Oke, layer selanjutnya itu data link ya teman-teman. Data link ini menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkat melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur layer fisikal antara sistem koneksi dengan penanganan error. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contohnya itu pada topologi bus dan ring. Terus di data link layer sendiri ini, perangkat yang digunakan yaitu bridge dan switch. Konektivitasnya dia broadcast berdasarkan MAC address. Kemudian memorinya itu MAC address table. Data unitnya udah berupa frame ya teman-teman kalau di data link ini. Terus pengelamatannya biasa menggunakan MAC address. Oke, layer selanjutnya yaitu physical layer, yaitu bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti hanya Ethernet dan token ring. Contohnya pada topologi jaringan dan pengkabelan. Di sini data unitnya udah berupa bit ya teman-teman, dan pengelamatannya menggunakan binary yaitu 1 dan 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kerja OSI layer itu. Misalnya aja di sini ada sebuah komputer pengirim, dia akan mengirimkan sebuah data. Maka layer yang pertama kali bekerja itu layer application. Application layer akan memberikan data ke komputer lain. Kemudian dia akan menuju ke layer presentation. Presentation layer akan melakukan konversi menjadi format jaringan. Kemudian session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Setelah itu, transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Lalu network layer akan membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan alamat fisik. Setelah itu, di physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Jadi dia akan penerima, dari penerima ini dia alurnya akan berbalik ya teman-teman, yaitu dari physical kemudian ke data link, kemudian ke network, kemudian ke transport, kemudian ke session, presentation, baru ke application. Di application ini data akan diterima oleh penerima. Seperti itu teman-teman gambarannya bagaimana cara kerja OSI layer. Dan sekian dulu video ini, video pembahasan materi tentang OSI layer. Semoga video ini bisa diterima, bisa dipahami, dan bisa dimengerti oleh kita semua. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan persiapan kita untuk menghadapi ujian SKP yang akan datang. Dan buat teman-teman, terima kasih juga karena masih semangat dalam belajar bareng bersama saya. Dan jangan lupa like ya teman-teman video ini, kemudian bagikan video ini teman-teman yang lain, kemudian jangan lupa subscribe juga, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, kemudian jangan lupa juga follow Instagram saya di @yang_widhi_sableng. Tetap semangat, tetap positive thinking, tetap persiapkan diri kita baik-baik untuk menghadapi SKP yang akan datang, dan jaga kesehatan ya teman-teman. Salam berjuang CPNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.